Shalom adik-adik kita kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Kingdom Kids online ya. Tentunya kita masih semangat semuanya ya. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu buah pujian. Kuatkanlah hatimu. Di saat-saat seperti ini kita harus tetap kuat, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jadi semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini di mana kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun melalui online, kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam hati kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami akan bersaksi melalui pujian untuk Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami silakan ibadah online kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, mana yang boleh tepuk tangannya? Puji Tuhan ya, kita masih semangat ya. Kita akan lanjut. Kita sebelum mendengarkan pujian dari adik-adik, kita akan angkat satu buah pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk boleh kita bersorak-sorai, kita boleh meninggikan nama Tuhan, kita boleh melompat tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi dong, haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan pujian dari anak-anak Kingdom Kids ya. Selamat mendengarkan. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percaya. Ya, 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 ye, saya tenang jadi anak Tuhan. Biar jadi kenangan, malah jadi impian. Cintaku kah main di dalam. Everything I am, everything I am, everything I need, everything I need. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do you thank for me, thank for me. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pujian anak-anak ya. Pasti Tuhan senang mendengarnya. Tuhan pasti senang melihatnya karena pujian anak-anak begitu indah, begitu bagus ya. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama angkat satu buah pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan menyanyikan lagu ini lagi lembut lagi. Waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan tetap pasti yang terbaik Tuhan. Walaupun kami di tengah-tengah banyaknya percobaan, kami yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi dilema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. See you, God bless you.
Hai anak-anak, hai, puji Tuhan ya, kita ketemu lagi ya. Sore hari ini Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah anak-anak, kalian tahu kan zamannya sekarang penyakit corona itu ya, COVID-19. Jadi banyak orang yang sakit ya, di mana-mana orang sakit, ada yang tertolong, ada yang sampai meninggal. Nah Tante malah sore hari ini ingin bercerita tentang seseorang yang menolong orang yang sakit. Biasanya kalau kita mengenal orang yang sakit, kita baik sama orang itu, kita mau kan menolong. Tapi kalau seandainya kalian menemukan ada orang jatuh di jalan, terus kita nggak kenal, mau nggak kalian menolong orang yang sakit ini? Kita pasti mikir-mikirnya, wah jangan-jangan nanti dia kena penyakit itu ya, COVID itu, wah menular gimana ya. Nah di dalam Alkitab ini ada seseorang yang baik hati, walaupun dia tidak mengenal orang yang sakit, tapi dia mau menolong. Nah ini yang penting sore hari ini kita lihat ya. Kita akan belajar melalui cerita firman Tuhan. Beberapa orang melewati jalan itu, ada seseorang yang sakit, jatuh tergeletak, tapi ada orang kaya yang lewat. Buat apa nolongin orang yang kita nggak kenal? Nggak usah, jalan aja. Beberapa kali orang lewat, tapi ada orang yang baik hati melihat, aduh orang ini yang sakit, aduh tolong dong, tolong, saya sakit. Nah dalam hatinya dia merasa iba, dia melihat, wah kasihan ya orang ini, nggak ada seorang pun yang menolong, keluarganya juga nggak ada. Bahkan orang yang lewat lalu lalang tapi tidak mau mempedulikan dia. Akhirnya dia mendekati. Dia mulai melihat keadaan orang yang sakit. Yang sakit ini. Benar anak-anak, orang ini sakit. Akhirnya dia ditolong. Nah, si bapak yang menolong ini mempunyai keledai. Dia orang ini yang sakit dinaikkan ke keledainya, dituntun. Dia rela berjalan kaki, nggak naik keledai lagi. Tapi orang yang sakit ini dinaikkan ke atas keledai. Maaf. Ya, dituntun ke dalam kota. Nah, di dalam kota akhirnya dia di sebuah penginapan, orang yang si bapak ini yang baik hati bilang kepada penginapan itu, yang pemilik penginapan itu, tolong rawat ini sampai sembuh. Nanti saya yang akan membayar semua biaya pengobatannya. Nah, anak-anak, ini yang perlu dicontoh ya. Dalam keseharian kita mungkin banyak sekali orang yang yang membutuhkan perhatian. Tapi kadang-kadang kita, nggak usah, orang siapa dia, kan aku nggak kenal, nggak usah. Orang yang murah hati ini kita perlu miliki dalam hati kita, perlu kita contoh. Tante punya sedikit ilustrasi ya anak-anak. Beberapa hari ini ada seseorang yang suka menolong ya. Anak ini baru kerja. Nah tapi dia mempunyai hati yang kasih karena Tuhan mengubahkan kehidupannya. Setiap gajian dia hitung-hitung, gaji saya segini, lumayan nih besar. Tapi sejak dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, keluarganya juga, apapun yang diminta oleh keluarganya, adik-adiknya, dia menolong. Adiknya minta, beli ini dong kak, ya beliin. Keluarganya juga pada waktu zamannya ini seperti sekarang nih, PSBB ya, semua di lockdown gitu ya. Bahkan supermarket toko itu seperti Alfa, Indomaret tutupnya jam 6 sore. Nah semua orang ketakutan, semua orang harus sedia makanan. Nah anak ini bingung juga, harus siap apa ya. Keluarganya, ayahnya bilang, kita harus siap, maksudnya siap menyediakan bahan makanan. Tapi papa nggak punya uang. Nah anak ini bilang, ayo pak, kita pergi, kita beli bahan makanan. Akhirnya berdua dengan papanya pergi. Ya kalau di sini seperti Borma itu ya, dia pergi ke sana beli bahan makanan banyak sekali. Nah ketika mamanya pulang, adiknya pulang, bilang,
ini uang dari mana, belanjanya banyak sekali, 4 kresek. Mamanya sampai bingung, kenapa ya bisa apa beli sebegini banyaknya, uang dari mana? Gak apa-apa mah, saya masih punya tabungan, ini buat siap-siap. Katanya dengar-dengar nih ada lockdown mah, nanti kalau kita kekurangan makanan gimana, jadi kita persiapan. Ya udah, puji Tuhan, walaupun dulu anak ini pelitnya, waktu masih jadi anak sekolah pelit, kalau dedenya minta apa nggak dikasih, orang tuanya pinjam uang nggak ada. Tapi sekarang Tuhan udah ubahkan, ya, hatinya sudah menjadi lembut, murah hati seperti orang Samaria ini. Hatinya mempunyai hati kasih, walaupun dia tidak mengenal orang yang sakit, tapi dia mau menolong. Nah, adik-adik semuanya, Tante ingin di sini juga kalian punya hati seperti itu. Kita mau menolong teman-teman kita di sekolah. Mungkin ada teman kalian mungkin yang sakit perut, mungkin ya, waktu di sekolah sakit perut. Kalian nggak boleh cuek-cuekan, biarin aja, yang sakit kan dia, saya kan nggak sakit. Nggak boleh, kita harus peduli sama orang lain. Sakit apa? Kalau kalian nggak punya minyak kayu putih, tolong ke itu ya, apa ya namanya, ruangan guru, pinjem, olesin ya. Kita harus peduli sama orang lain seperti Tuhan Yesus juga peduli sama kita. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mempedulikan kita ya. Cerita ini kalian bisa baca dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Jawab Yesus nih, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Nah, orang tadi sakit ya, ditinggalkan begitu saja. Nah, kebetulan ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang sana. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan lain. Nah, ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi kita juga harus mempunyai hati yang berbelas kasihan. Siapapun yang kita lewat, kita jumpai dalam kesusahan, kalau kita bisa menolong, kita tolong ya. Anak-anak, Tante ingin kita mencontoh cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Iya. Jadi intinya kita harus mempunyai hati yang kasih, berbagi dengan orang lain. Jangan semuanya buat aku sendiri. Yang enak aku, yang makanan yang enak aku, dedenya nggak usah dikasih. Nggak boleh ya. Kita harus berbagi dengan orang lain, berbagi dengan teman-teman kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Nanti Tante Alin atau Tante Devi yang akan berikan pertanyaan Alkitab. Ayo kita berdoa ya. Tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami bersyukur Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan kasih, supaya kami boleh peduli kepada orang lain. Apa yang kami bisa tolong, selagi kami bisa menolong, kami boleh menolong orang lain Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.